Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Saskia dari kelas Manajemen D Reguler dengan NIM 34021190098. Di pertemuan ke-6 ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan soal yaitu menuntaskan soal metode tidak langsung dari pertemuan ke-5. Dengan data penjualan produknya itu bebas, saya mengambil produk Purbasari dan perusahaannya itu sama bebas. Saya mengambil perusahaan XYZ dan YYZ. Yang pertama kita harus menganalisis regresi secara manual. Yang kedua, analisis korelasi produk manual. Dan yang terakhir, koefisien determinasi. Di sini sudah terdapat tahun, harga, dan jumlahnya. Yang pertama, kita ke perusahaan XYZ. Untuk N di sini yaitu tahun, dan untuk mencari XY-nya itu kita harus mengkalikan X dengan Y. Selanjutnya bisa kalian lihat di sini ada rumus. Di sini ada rumus B sama dengan N-nya itu tadi tahun, sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma kuadrat dikurangi sigma pangkat 2. B sama dengan 8 itu dari tahun, dari sini dikali 28655 itu dari sigma XY, ini jumlahnya, dikurangi 52 itu sigma X, jumlah sigma X, dikali 5155 itu dari sigma Y, dibagi 8 dikali 380 yaitu dari sigma X kuadrat, dikurangi 52.000 itu dari sigma X. B sama dengan 229 240 dikurangi 268 dibagi 3040 dikurangi 2740 B sama dengan min 38820 dibagi 336. B sama dengan 0,115535714. B sama dengan kalau dibulatkan hasilnya 0,116. Selanjutnya kita mencari Y dan X. Di sini ada rumusnya. Untuk mencari Y yaitu sama dengan sigma Y dibagi N itu tahun, Y sama dengan 5155 dibagi 8, maka hasilnya Y sama dengan 644375. Untuk mencari X yaitu sama dengan sigma X dibagi N, X sama dengan 52 dibagi 8, maka hasilnya 6500. A sama dengan 644375 dikurangi min 0,115535714 dikali 6500. A sama dengan 644375 dikurangi min 750982141. A sama dengan 139357141. Maka kalau dibulatkan menjadi 1,395. Jadi dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y1395 min 0,116x atau Q1395 min 0,116
0,116 T. Selanjutnya ke perusahaan ZYX. Untuk mencari perusahaan ZYX, rumusnya sama dengan perusahaan XYZ. Dapat kalian lihat dan pahami. Karena caranya sama, kita lanjut ke analisis korelasi produk momen perusahaan XYZ. Rumusnya ini juga sudah didapatkan, kalian tinggal masukkan saja angka yang telah ada di atas. Dan kita masukkan, kali-kalikan atau bahkan kuadratkan hingga dapat dihasilkan perhitungan di atas. Diketahui analisis korelasi produk momen sebesar min 0,975 kalau dibulatkan. ZCX itu sama seperti perusahaan XYZ. Untuk hasil perusahaan ZCX yaitu 0,971. Untuk data gabungan perusahaan XYZ dan perusahaan ZCX yaitu kalau dibulatkan menjadi 0,972. Selanjutnya untuk koefisien determinasinya, rumusnya itu sudah didapatkan juga dari sumber referensi http://blogspot.co.id. Dapat disimpulkan proporsi penjelasan pengaruh harga produk Purbasari terhadap jumlah permintaan Purbasari pada perusahaan XYZ dapat dijelaskan sebesar 95,2%. Itu dari R kuadrat min 38820 dibagi 39729, maka hasilnya yaitu 9,5 sedangkan untuk 4,8% itu dijelaskan oleh faktor yang lainnya. Sedangkan untuk perusahaan ZCX, untuk pengerjaannya sama seperti perusahaan XYZ. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk Purbasari terhadap jumlah permintaan Purbasari pada perusahaan ZYX dapat dijelaskan sebesar 94,3%, yaitu dari R kuadrat min 39920 dibagi 41099. Sedangkan untuk 5,7%-nya dijelaskan oleh faktor yang lain. Untuk data gabungan dari perusahaan XYZ dan perusahaan ZCX dijumlahkan yaitu R kuadrat 0,946 itu dari mana? Dari min 158740 dibagi 163178. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk Purbasari terhadap jumlah permintaan Purbasari di pasar dapat dijelaskan sebesar 94,6%. Tadi sudah dijelaskan dari R kuadrat 15870 dibagi 163, maka hasilnya 94,6%. Sedangkan untuk 5,4%-nya dijelaskan oleh faktor yang lain. Jika harga berubah sebesar 9.000 ini ditentukan oleh saya sendiri, maka jumlah permintaan pada perusahaan XYZ yaitu di 1395 dikurangi 0,116 T, yaitu P nya 9.000, Q 1395 dikurangi 1044, maka hasilnya Q 351. Untuk jumlah permintaan pada perusahaan
ZYX yaitu Ki 1437 dikurangi 0119 P atau 9000, Ki sama dengan 1437 dikurangi 1071, maka hasilnya Ki 366. Selanjutnya untuk jumlah permintaan pada perusahaan XYZ dan ZYX. Ini kita dapatkan dari analisis regresi secara manual dari penggabungan antara dua perusahaan, yaitu perusahaan XYZ dan ZYX. Ini dihasilkan Ki 1413 dikurangi 0,117 P atau 9000, Ki 1413 dikurangi 1053, maka hasilnya Ki 360. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.